Ya harus mulai dengan passwordnya dulu. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa dari segalanya, penguasa di atas segalanya. Jadi hamba kesini untuk berdoa kepada utusanmu, Kanjeng Ibu Ratu Segoro Kidul. Baru nanti kita bisa masuk permohonan kepada ibunya. Jadi password itu. Kapan terakhir ditawarin nikah dengan gaib? Biasanya mereka tuh nanti ngikut, habis itu boleh nggak ngikut sama selamanya gitu. Nah itu biasanya. Sebenarnya pernikahan goib itu nanti jadi gitu. Oh berarti beneran ya ada orang yang wah ini ngikut aku. Tak pikir hanya cerita-cerita bualan tapi nyata ya Ki ya? Iya. Lah, Pak Hendra kan ada yang ngikutin juga perempuan. Waduh. Belum datang aja ke mimpi. Nanti kalau udah datang ke mimpi baru ketahuan. Cantik ya? Semilu aku gak ono sing elek, Pak. Sorry ya. Saya aku udah perempuan. Nah, Nanti dia kalau udah datang ke mimpi. gitu ya. Iya, baru nanti jalin hubungan. Emang biasanya begitu. Apalagi kalau udah sampai mimpi basah nanti ya sudah terikat sudah. Nah, Kanjeng Budi tadi malam kan habis apa? Larungan. Ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ini perlu diluruskan Kanjeng Budi karena banyak orang yang memiliki persepsi ketika larungan itu syirik gitu kan. Karena mintanya kepada Ibu Ratu Kidul padahal kita punya Tuhan gitu. Nah, bagaimana Kanjeng Budi memberikan edukasi ini terkait dengan larungan yang memang ini kental banget dengan tradisi yang ada di Jawa gitu. Iya. Jadi larungan yang kita lakukan itu kan sebenarnya ucapan syukur. Jadi beda dengan keraton namanya labuhan, kalau kita lakukan larungan. Jadi sebelum larungan tuh saya selalu kasih edukasi dulu kepada orang yang ingin berdoa atau larungan ucapan syukurnya. Jadi yang terpenting cara berdoanya jangan salah. Jadi saya ngajurin tuh ya misalnya untuk mereka nanti berdoa, nanti dia harus mulai dengan passwordnya dulu. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa dari segalanya, penguasa di atas segalanya. Jadi hamba kesini untuk berdoa kepada utusanmu, Kanjeng Ibu Ratu Segoro Kidul. Baru nanti kita bisa masuk permohonan kepada ibunya. Jadi password itu tidak boleh ditinggalin. Nah itu ajaran yang dari guru saya, dari awal. Nah itu selama ini tidak mengganggu dalam kebatinan kami tentang agama. Nah terus yang sesaji yang dibawa itu sebenarnya perlambangan dari hati. Jadi saya utamain sesaji utama itu telon suci, mawar putih, melati putih, kantil putih. Itu lambang dari hati tujuannya kepada bersih kepada Gusti Allah. Nah selama ini seperti itu. Nah, ini soalnya kalau apa tuh namanya? Kalau kita lihat ya dari password atau doa yang dibaca oleh Kanjeng Budi itu kan, ya sebenarnya orang di makam-makam wali juga melakukan yang model Iya seperti itu. Iya. Makanya aku pernah kan wawancara beberapa orang gitu yang dia bisa menemukan tempat-tempat keramat atau makam-makam wali itu justru dijadikan sebagai ajang untuk mencari pesugihan. Iya. Jadi tergantung manusianya sih sebenarnya ya. Betul kan? iya. Ya. Kembali ke situ. Nah, kalau di Jawa Timur kan aku pernah dengar ya ada yang namanya pesugihan kelelawar atau apa gitu ya. Nah itu beneran ada apa enggak? Terus konsekuensinya apa gitu dari kasus-kasus yang pernah terjadi yang dilihat Kanjeng Budi gitu. Itu agak hati-hati ya karena banyak kasus tuh pesugihan itu memang ada. Mereka lakukan ya karena maharnya juga nggak terlalu mahal ya, biasa bisa sekitar berapa puluh juta ya, misalnya 15 jutaan atau berapa. Nah itu kebanyakan mereka tuh nggak dapat hasilnya gitu, tapi perjanjian tetap berjalan. Jadi yang selama ini kasus itu mereka udah lakukan pesugihan itu, mereka nggak kaya-kaya, usahanya nggak berhasil, lalu terjadi korban, misalnya kecelakaan keluarganya, sakit parah mendadak langsung meninggal. Nah saya anjurin hati-hati ya, pesugihan itu nggak perlu lah kalau saya pikir gitu. Nah kalau saya sebagai juru kunci selatan ya nggak perlu gitu. Nah karena konyol sekali gitu. Nah mereka lakukan perjanjian goibnya berjalan, tapi mereka nggak dapat harta gitu. Nah karena si yang lakukan pesugihan itu goibnya itu tidak bisa datangkan harta. Jadi ya kira-kira saya juga kan tahu jalan bangsa seperti yang jin yang dipakai itu kan dia nggak punya harta banyak gitu. Nah jadi kita kalau pesugihan itu harus tahu dulu jinnya itu yang punya harta golongan apa aja, jenis apa aja gitu. Nggak semua jin itu punya harta banyak gitu. Tapi kenapa Kanjeng Budi menekankan bahwa pesugihan
itu tidak perlu gitu. Kenapa? Alasannya apa sebenarnya? Kalau saya bilang pesugihan tidak perlu karena seperti ini, dari orang yang datang selama ini datang segala lain, sebenarnya mereka tuh hanya butuh keyakinan, peneguhan dari kita di batin mereka, kasih tahu jalan yang apa mereka jalanin, mereka tuh secara manusiawi itu langsung terjadi, rezeki itu langsung masuk karena rezeki itu sudah ada di atas kepala. Kalau saya lihat rezeki itu bentuknya tuh seperti marka air dia. Itu setiap orang ada, tapi ada yang turun, ada yang tidak. Itu aja. Makanya saya anjurin bagi orang-orang yang selama ini mengharap rezeki susah, jam 12 sampai jam 3 pagi, itu harus tertidur sebentar, baik 1 jam maupun setengah jam, tapi lelap. Jadi di saat kita tidak sadar, tubuh otomatis bekerja, rezeki itu masuk. Habis itu tinggal lakuin apa yang kita suka atau kerjaan kita, rezeki datang. Kalau dalam konsep agama tertentu gitu ya, ada aku ini sesuai prasangka hambaku gitu kan ya. Terus ada terminologi manusia adalah produk dari pikirannya sendiri gitu. Pikiran adalah mencipta gitu. Ketika seseorang misalnya didampingi oleh juru kunci tertentu, baik yang resmi maupun yang non resmi, kemudian melakukan sebuah ritual, tata cara untuk prosesi pesugihan gitu kan. Ini mindset kan langsung berubah kan Yang Budi. Iya. Waduh, ini nggak lama lagi aku bakal jadi orang kaya gitu. Iya. Jadi antara lisannya, pikirannya, perasaannya dia sudah manunggal. Iya. Ya, akhirnya jadi kaya beneran. Ini kan proses sugesti aja sebenarnya. Mohon maaf ini kalau pikiran saya ya, bukan kemudian terus gaibnya ikut nyarikan harta begitu. Nah, bagaimana dari perspektif juru kunci gitu terhadap pikiran saya tadi kan Yang Budi? Iya. Yang Pak Hendra katakan itu nggak salah, karena kalau saya ini kan tipenya tuh 2 jalan. Saya menggunakan ilmiah dan dunia spiritual atau klinik. Jadi yang Pak Hendra bilang tuh bener banget, karena saya biasanya pendekatan itu dulu. Setelah itu pendekatan itu udah dapat, karena sisi mereka ini punya sisi lain dalam diri manusia, saya masuk juga ke sisi spiritual. Jadi kalau 2 ini digabungin, baru hasilnya bagus. Nah makanya kalau orang datang tuh kan saya mau denger dulu cerita mereka. Dari dia cara ngomong dan lain-lain, saya baru tahu, oh ini orang memang batinnya tuh psikologinya kayak gitu, dia nggak yakin, dia nggak gampang ini. Nah itu nanti saya lihat sisi ini dulu, saya bangkitin dulu. Nah ini perlu sisi yang satu lagi, maka saya bawa. Nah karena tradisi Pantai Selatan ini kan udah lama sekali, jadi banyak sekali memang orang berhasil dalam tradisi ini. Nah baik doa berkah, baik orang yang lakukan pesugihan dan lain-lainnya. Jadi hal ini udah menjadi suatu cerita turun-temurun, membentuk suatu pola pikir baru dalam diri orang. Jadi dalam sisi ilmiah memang psikologi memang seperti itu, tapi sisi batin ini kan manusia ini bertuhan, jadi sisi batin ini tetap juga harus begitu. Jadi saya gabungin 2 itu. Kalau misalnya yang sisi yang seperti Pak Indra tadi bilang nggak dibentuk, nggak bisa juga. Serius, banyak kasus tuh sudah berdoa larungan, udah berdoa kemana-mana, gagal. Karena seperti Pak Indra tadi bilang, gitu, dia nggak dibentuk itunya, ya tetap. Gitu. Makanya kalau juru kunci itu harusnya kan memang punya pengetahuan lebih. Makanya kan kayak dukun kan dibilang orang pintar, yang datang berarti kan orangnya belum pintar, nggak bodoh, belum pintar. Jadi yang Pak Hendra bilang tuh benar sekali, itu dibentuk dulu, baru masuk ke sisi spiritualnya lakukan. Jadi keyakinan tuh double di mereka, rezeki datang. Sebenarnya memang rezeki itu datang di saat batinnya tuh udah bagus. Gitu. Jadi itu sangat ilmiah ya Kanjeng Budi ya, sangat logis sebenarnya ya, karena ya wajar dia bisa cari rezeki dengan mudah, mentalnya pada saat setelah ritual atau bahkan sebelumnya udah dibentuk sama juru kunci gitu, mentalnya kan langsung berubah dia. Ya kan mentalnya langsung berubah, jadi mindsetnya mindset kaya langsung kan. Betul. Nggak ada keraguan, namanya orang nggak ada keraguan kan sudah yakin. Waduh. Makanya itu sisi penting yang biasanya beberapa juru kunci lupain. Padahal itulah sisinya kenapa kok juru kunci itu kok banyak yang berhasil, karena dunia ini kan kita hidup di dunia nyata dan tidak nyata. Jadi kalau bisa kita kuasai dua-duanya. Itu makanya pentingnya kesadaran. Jadi saya kan ada referensi kampung pesugihan. Ada kampung tertentu yang memang masyarakatnya diyakini atau diasumsikan banyak yang mencari pesugihan ya, dari berbagai macam tempat-tempat yang dianggap keramat gitu ya. Nah, ini orang
sering terjadi case gitu, misalnya jam 12 ke atas gitu, tiba-tiba dia nyapu di depan rumah sambil telanjang. Pokoknya ada lah ya ritual apa tuh namanya aneh-aneh sebagai syarat atau amalan-amalan tertentu. Itu kan syarat atau amalan yang dikasih juru kunci atau praktisi supranatural tertentu gitu, yang kemudian itu dia yakini ketika aku melakukan ini berulang-ulang terus hidupku akan berubah, sandang pangan akan gampang. Ya masuknya ke sugesti lagi, Iya, cara betul. untuk mengubah pola pikir lagi kan. Iya. Wah, makanya ya udah nggak perlu ngambil pesugihan, ubah pikirannya aja kalau gitu kan. Makanya saya bilang pesugihan itu sebenarnya nggak perlu. Iya. Mending ubah pikirannya aja. Iya, cuma untuk- keyakinannya. Ngubah pikiran kan sulit Nah, kalau nggak ada bantuan orang lain. bener sih, butuh figur otoritas seperti Betul. Kanjeng Budi Iya. gitu. Ya udah, Iya. diarahkan ke situ aja Kanjeng Budi ya. Cuma kadang-kadang Pak Endra banyak beberapa dukun yang ada goib dalamnya punya tujuan. Jadi misalnya dia suka perempuan, jadi makanya ada yang harus tidur sama dia baru kaya dan lain-lain. Padahal sesungguhnya dia hanya membentuk itu tadi, dia ngambil rezeki orang itu tadi, nurunin rezeki orang tadi. Jadi goib itu ya enggak semuanya kaya. Jadi orang itu ada rezeki, cuma dia bantu aja nurunin rezeki yang orang tadi dengan membuka pola pikirnya. Oh Iya. Seperti ada satu gunung, saya nggak sebutin gunung apa ya. Kita kalau ritual di sana, semangat tuh ritual, nanti kenal, atau udah lihat cewek, nanti kenal, langsung ngajakin tidur bareng. Lalu nanti salah satu dari mereka kaya. Itu sampai banyak sekali orang datang ke sana. Jadi sugestinya masuk setelah saya tidur dengan Ah, orang iya, ini. betul. Oh gitu ya. Iya, ya seperti ini, gitu semua. Ke Gunung Kawi juga seperti itu, kemana juga seperti itu. Jadi sugesti itu penting banget dalam semuanya. Nggak peduli meskipun sudah tidur dengan dukunnya, Iya. tapi kalau itu kemudian masuk menjadi sebuah program bawah sadar, Iya. ya pasti geser jadi ke realita sebenarnya. Iya, betul. Makanya kalau mau jadi kayak dukun hebat, mereka harus belajar hipnoterapi dan psikologi. Oh. Iya, itu penting sekali. Oke, oke, oke. Ini ada yang tanya Kanjeng Budi dari Iya. Mbak Kristanti. Setiap orang punya rezekinya sendiri-sendiri. Iya. Lalu bagaimana cara nurunin rezeki Kanjeng Budi gitu? Iya. Jumlah rezeki itu sama di tiap orang, jumlah rezeki sama. Yang sendiri-sendiri itu jalannya. Jadi tetap harus bekerja. Tapi kalau mau bekerja, bekerjalah dengan apa yang hatimu suka. Itu banyak kan orang berhasil. Tapi kalau kamu tidak suka, itu udah membentuk blocking dulu. Gitu. Tetap bekerja, Pak. Setuju, aku setuju. Jadi kalau bekerja pengen cepat berhasil, itu harus menemukan pekerjaan yang kamu benar-benar bisa menikmati di situ. Iya. Hasilnya juga bagus gitu ya, dan itu mudah dikerjakan. Pokoknya Iya. sesuai passion lah kan. Betul. Ya. Itu yang katanya rezeki itu beda-beda itu. Passionnya itu beda-beda. Temukan hobi dan jadikan hobi itu sebagai pekerjaan. Itu kan yang Iya. paling enak ya. Itu yang paling enak. Makanya banyak yang datang ke saya tuh, saya ngajak ngobrol dulu. Saya mau cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia ini. Nanti saya lihat dari dia saat dia mengomongkan itu, apa yang terjadi dengan jalur meridiannya. Kalau meridiannya menyala, apa berjalan, berarti jalur itu yang harus dia tempuh. Nanti kalau saya untuk lihat tentang masa depan, biasanya itu udah masuk ke sisi spiritual. Memang kita lihat tuh nanti halangannya di mana. Kita nggak ngomongin. Jadi kita kasih tahu aja, jalani usaha ini. Cuma nanti mendekati hari ini kita usah hati-hati, tapi kita nggak usah bentuk karena biar takdir jalannya nggak berubah. Begitu. Jadi rahasia yang tertentu masa depan nggak boleh diungkap semua supaya tidak berubah ke opsi lain dan supaya tidak dia menyepelekan jalan akhirnya gagal. Oh, berarti bisa geser gitu ya. Iya, opsinya dari Gusti itu kalau satu takdir diungkap semua total, itu muncul 1000 takdir baru. Nanti kami tidak akan bisa tebak sub yang mana yang masuknya. Masuk ke takdir itu yang mana. Jadi ngacak lagi jadinya. Jadi saya anjurin para dukun janganlah buka total karena kasihan. Nanti orang itu hidupnya berubah nanti. Gitu. Seperti misalnya datang orang ke sana. Tolong liatin dong, ada goib apa, saya ini keturunan siapa. Nah itu hati-hati banget, itu bagi praktisi tolong hati-hati banget, kasihan. Karena begitu kita ngomongin, kamu nih dari terah raja ini. Itu membentuk takdir baru dalam hidup dia. Dia ada keyakinan, sugesti baru bahwa dia keturunan apa, berubah lagi jalan hidupnya nanti. Jadinya kan kasihan sekali yang harusnya jalan hidupnya sudah mau sampai,
diiming-imingin ada keturunan ini, akhirnya berubah, pola hidup berubah, pola pikir berubah, takdir berubah, masuk karma baru. Kasihan. Saya harap, makanya banyak yang datang nanya itu, saya nggak mau, karena ada yang udah siap, ada yang tidak siap. Begitu. Nah, barusan Kanjeng Budi ngomong soal karma. Iya. Di dalam ajaran Jawa itu sangat familiar ya, Iya. tentang karma pala gitu. Iya. Sehingga harusnya kita sebagai orang Jawa ketika mau melakukan sesuatu harus benar-benar hati-hati gitu. Iya. Karena segala sesuatu ada akibatnya gitu. Iya. Nah, itu karma pala atau karma itu beneran nyata apa enggak gitu. Maksud saya gini Kanjeng Budi. Misal gitu ya, aktor terkenal. Dia sudah punya istri yang mendampinginya dia from zero to hero gitu ya. Dia udah terkenal, bayarannya mahal. Terus si aktor itu dia nikah lagi. Iya. Istrinya dicampakan. Kan normalnya ini, normalnya kan itu sakit hati si istrinya gitu. Pasti. Tiba-tiba aktor itu sakit sangat parah. Oke, itu yang terkenal. Iya. Yang nggak terkenal, seorang wanita merebut suaminya orang, terus istri yang pertamanya ditinggal, nggak dinafkahi. Kan mesti disosotno kalau orang Jawa gitu. Iya. Akhirnya sampai wanitanya itu menderita hutang banyak dan meninggal dunia gitu. Nah, dari dua case ini, bagaimana catatan Kanjeng Budi? Ya, jadi karma itu memang nyata. Contohnya, kalau saya tanam pohon rambutan, pasti buah rambutan yang keluar. Cuma ada dua yang muncul dalam rambutan tadi, rambutannya manis atau rambutannya asam. Itulah karma baik atau karma jelek. Nah, jadi karma itu bukan cuma dari karma orang itu aja. Ada karma dari orang tuanya, ada karma dari leluhurnya. Kalau belum selesai, turun ke anaknya. Nah, yang seperti tadi, kasusnya seperti tadi, udah nemenin dari awal, akhirnya ini. Ya akhirnya karma itu ngambilnya tidak bisa kita lari ke sini, enggak. Bisa kesehatan, bisa kecelakaan, dan lain-lain.